Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan NIM 2215050066. Pada kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul ataupun tentang konsep pendidikan dalam Quran surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Sebelumnya saya juga merupakan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan insyaallah saya akan sedikit mengulas ataupun memaparkan materi ataupun pembahasan saya di sini tentang konsep pendidikan dalam Quran surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Yakni bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Baiklah, yang sekira-kira arti dari ataupun makna dari ayat tersebut adalah ketika dan dikumpulkannya untuk Nabi Sulaiman alaihissalam tentaranya dari jin dan manusia dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Kemudian hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut tersebut, wahai semut-semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, yang berkata di sini adalah pemimpin dari An-Naml, gitu. Pemimpin dari semut ini, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu supaya Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menginjakmu tanpa mereka sadari. Jadi ketika itu rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam akan segera lewat, ingin segera berlalu dari jalur ataupun dari sarang-sarang semut di sini, An-Naml gitu. Kemudian di ayat selanjutnya ke-19 dilanjutkan dengan maka ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar perkataan semut itu dan berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, selain dari ada makna dari ayat yang ke-19 surah An-Naml ini juga salah satu sering kita masukkan dalam doa-doa kita ketika kita sholat, setelah sholat gitu. Karena
Ini merupakan doa kita agar untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan saya mengutip ataupun mengambil dari pandangan para tokoh tafsir, ataupun dari saya rangkum dari 2 kitab tafsir, yakni yang pertama saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, dan yang kedua nanti adalah saya juga akan jelaskan dari tafsir Al-Jalalain. Karena metode tafsir Ibnu Katsir ini merupakan metode tafsir yakni yang tahlili, sedangkan yang di tafsir Al-Jalalain adalah ijmali secara global, seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pandangan dari Ibnu Katsir yang dalam kitabnya yakni tafsir Ibnu Katsir. Di ayat yang ke-17, dalam ayat ini Allah menggambarkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memimpin angkatan besar yang terdiri dari berbagai makhluk, seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu dia adalah pemimpin bukan dari golongan manusia saja, akan tetapi beliau juga memimpin dari makhluk-makhluk ghaib seperti jin dan hewan-hewan ataupun binatang-binatang lainnya seperti burung gitu. Di ayat selanjutnya itu akan dijelaskan juga tentang burung hudhud ya, yang dekat ataupun yang dekat dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ini wa tafaqqada at-tayra fa qala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Itu kira-kira ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang burung hudhud tersebut. Jadi di sini dijelaskan di ayat 17 ini dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ini menunjukkan betapa luar biasanya posisi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sebagai seorang raja yang diberikan kepada kekuasaan dan kemampuan untuk memimpin makhluk-makhluk yang beragam, seperti itu. Keberadaan berbagai jenis pasukan ini mencerminkan kekuatan dan kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang menggarisbawahi pentingnya keanekaragaman dan dalam kepemimpinan, seperti itu. Jadi kita semua kembali lagi kepada tentang la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita semua ini sama. Kita semua makhluk hidup ini sama kita semua manusia ini sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita itu hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dilanjutkan dengan bahwasanya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam ini menandakan kedudukan tinggi Nabi Sulaiman di mata Allah. Ini bukan hanya sekedar kekuasaan, tapi juga merupakan anugerah yang memerlukan tanggung jawab besar. Ini merupakan mukjizat Nabi Sulaiman, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian di ayat yang ke-18 dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang ayat ini melanjutkan tema komunikasi antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan makhluknya. Ini masih selaras ataupun masih ada korelasi antara ayat 17 dan ayat 18 gitu. Jadi ketika seekor semut memperingatkan rekan-rekannya untuk bersembunyi dan dari kedatangan pasukan Nabi Sulaiman tadi, kita melihat kecerdasan sosial dan insting bertahan hidup yang dimiliki oleh hewan-hewan kecil ini. Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Sulaiman untuk memahami bahwa setiap makhluk sekecil apapun memiliki peran yang penting dalam ekosistem dan kehidupan secara keseluruhan. Itu. Dalam ayat 19 dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam melihat semut-semut berlarian, ia merasakan ketulusan dan keprihatinan, seperti itu. Ia tersentuh, terharu gitu oleh peringatan semut dan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman seraya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rasa syukur yang ditunjukkan menekankan pentingnya mengingat asal-usul segala nikmat yang diterima. Jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar dan sekecil apapun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa Nabi Sulaiman juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua makhluk. Dalam konteks ini, Nabi Sulaiman tidak ingin menindas makhluk yang lebih kecil dan lemah, melainkan ingin melindungi mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Irham man fil ardi yarhamka man fis sama." Jadi sayangilah ya makhluk yang ada di bumi ini, baik ia dari golongan makhluk dari hewan, dari sesama manusia, itu harus kita jaga hablum minan nas kita seperti itu. Yarhamka man fis sama, insyaallah yang penduduk yang sayangilah, kasihilah penduduk yang ada di bumi, niscaya penduduk langit yang akan juga senantiasa akan menyayangi kamu. Gitu. Itu adalah 3 ayat yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 ayat dari ayat 17, ayat 18 dan 19 dari surah An-Naml tersebut dalam tafsir Al-Jalalain. Jadi tafsir Al-Jalalain ini merupakan karangan dari Jalalain, artinya kan dua jalal gitu kan. Jadi yang pertama adalah Jalaluddin As-Suyuti dan yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam tafsir Al-Jalalain ayat 17 ini menjelaskan, di sini dijelaskan Allah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung yang diatur dengan rapi. Ia menunjukkan betapa luar biasanya posisi Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memimpin berbagai makhluk. Sama halnya dengan tafsir Ibnu Katsir tadi. Akan tetapi tafsir Ibnu Katsir itu lebih rinci penjelasannya seperti itu. Kalau Al-Jalalain masih menggunakan metode yang ijmali itu secara global. Jadi dia lebih telaten ataupun lebih tepat dan lebih rinci gitu, lebih mencakup luas itu dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa mengambil berbagai pendapat dalam tafsir Al-Jalalain ini. Di sini juga banyak dijelaskan di sini. Dalam tafsir yang menunjukkan betapa luar biasanya. Kemudian dalam tafsir Jalalain ini menekankan bahwa Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk berbicara dengan hewan, yang menunjukkan anugerah Allah dan kedudukan tinggi Nabi Sulaiman di hadapannya. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemimpin yang baik harus mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan dari semua makhluk. Dalam ayat yang ke-18 dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan Allah menggambarkan bagaimana semut-semut berbicara dan saling memperingatkan satu sama lain. Tafsir lain menjelaskan bahwa seekor semut berkata kepada yang lain untuk bersembunyi dari pasukan Nabi Sulaiman yang mendekat. Dan ini menunjukkan kecerdasan dan insting bertahan hidup dari seekor semut dan pasukannya. Peringatan semut ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan saling melindungi di antara makhluk, yang bisa menjadi pelajaran bagi manusia dalam bersosialisasi dan menghadapi ancaman. Kita bisa banyak mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan antara Nabi Sulaiman dan pasukan Nabi Sulaiman dan semut ini. Kemudian pada ayat yang ke-19 dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, maksud dari di sini jelaskan bahwasanya ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut, ia tersenyum. Fatabassama dhahika. Kemudian dia tersenyum dan beliau tertawa. Dhahika. Fatabassama dhahika min qawliha. Nabi SAW tersenyum dan tertawa mendengar min qawliha dari perkataan semut tadi. Wa qala rabbi auzi'ni, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang doa yang kita bacakan tadi itu adalah pengungkapan rasa syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa dalam tafsir Jalalain, Nabi Sulaiman tidak ingin menindas makhluk yang lebih kecil dan lemah. Doanya ini menggambarkan kebijaksanaan juga dan keadilan Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir Ismail, tafsir Al-Quran Al-Lazim Al-Azim jilid 4 Darul Qutub Ilmiyah 1999 dan di tafsir Al-Jalalain Muhammad Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir lain
Pustaka Al-Kautsar 2019. Itu merupakan footnote-nya ada. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan tentang relasi ataupun hubungan ayat dengan pendidikan. Ayat yang Quran surah An-Naml ini, ayat 17 sampai 18. Relasinya sangat banyak gitu, hubungannya sangat banyak gitu. Ya, baik itu menggambarkan komunikasi, kepemimpinan dan tanggung jawab, yang semua itu sangat relevan dan konteks dalam konteks pendidikan. Dalam ayat ini Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya yang terdiri dari berbagai makhluk, menunjukkan juga pentingnya kolaborasi gitu. Kita tidak kerjasama dalam mencapai tujuan gitu. Kita tidak bisa mengerjakan semua hal itu sendirian. Jadi kita itu kan makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu. Karena manusia juga diciptakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu. Hal ini dapat dihubungkan dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan kerjasama antara siswa dan guru, antara mahasiswa dan dosen, dan anak dengan orang tua, dan lain-lain. Yang pertama tadi adalah komunikasi dan empati. Komunikasi dan empati kita ini tidak boleh miss komunikasi antara seorang mahasiswa dengan dosennya, antara anak dengan orang tua, antara karyawan dengan bosnya di tempat kerja gitu. Jadi seperti halnya dengan miskomunikasi dengan seperti tugas-tugas gitu. Kita itu harus mempertanyakan ketika kita tidak hadir dalam suatu kelas, kita mempertanyakannya kepada dosennya ataupun kepada teman kita yang hadir pada hari itu. Itu merupakan komunikasi dan empati. Seperti kita bisa mengambil hikmah dari al-qisah, cerita ini, al-qasas, qisah gitu. Bahwasanya komunikasi dan empati itu penting. Kita juga harus berempati kepada kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Yang kemudian adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sebagai pemimpin yang bersyukur dan menghargai makhluk kecil, itu sudah menunjukkan bahwa seorang pendidik itu juga harus memiliki sifat kepemimpinan yang bijaksana gitu. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nahl itu juga disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sampaikanlah cara berdakwah itu bil hikmah, dengan bijaksana, seperti wal mau'izatil hasanah. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sebagai pemimpin itu, kalau kita sebagai pemimpin kita sudah menjadi qudwah gitu, menjadi contoh. Seorang dosen ataupun seorang guru menjadi qudwah bagi mahasiswa ataupun siswa-siswanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dari kisah tadi, dari kisah Nabi Sulaiman dan semut itu dan pasukannya itu kan, di situ Nabi Sulaiman kan tersenyum ketika beliau bisa mendengar percakapan dari semut itu. Itu kan kemudian beliau sontak langsung seraya bersyukur kepada Allah. Itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, bisa mendengar hewan berbicara seperti itu, dan dia bisa berbicara dengan hewan gitu. Itu merupakan tanggung jawab sosial gitu sebagai seorang pemimpin Nabi Sulaiman SAW. Dalam konteks pendidikan ini mengajarkan mahasiswa ataupun siswa, murid-murid untuk selalu menghargai ilmu yang mereka terima dan berkontribusi kepada masyarakat. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa ataupun mahasiswa yang agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan kerjasama. Jadi kita itu makhluk sosial gitu kan. Kita itu selalu dikumpulkan dalam, mungkin kalau di dalam lingkungan kita gitu, kita terkumpul dalam suatu RT, dalam suatu RW, ataupun dalam sebuah lurah atau nagari.
sebuah desa atau kampung gitu. Jadi kita itu harus menunjukkan kerjasama kita gitu terhadap warga-warga lainnya, masyarakat lainnya gitu. Kita harus bermasyarakat, bersosialisasi, karena sosialisasi itu penting. Itu berguna juga karena kita akan, itu merupakan keuntungan dua belah pihak seperti itu, simbiosis mutualisme. Kita membutuhkan orang, orang juga membutuhkan kita gitu. Jangan merasa kamu yang paling penting di dunia ini. Oke gitu. Mungkin cukup sekian. Maaf penutupnya mungkin sedikit kurang mengenakan. Saya tutup dengan perlunya kolaborasi dan kerjasama itu dengan ikhlas lah. Kita tuh harus jangan ada keterpaksaan, karena kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi, yang pertama bahwasanya manusia itu membutuhkan satu sama lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi ataupun penjelasan yang bisa saya ulas tentang makalah saya ini, yakni berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surah An-Naml ayat 17, 18, dan 19. Saya Abdul Majid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.